dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Bersama saya, Citra Syadrianti Putri. Di video kali ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Nah, semoga Nana Ibu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk memulai pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menyusun gagasan, pikiran, arahan, dan pesan ke dalam teks pidato persuasif. Langsung saja mari kita simak langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Yang pertama, menentukan tema. Pada menentukan tema ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memperhatikan pendengar atau pembaca. Ini bisa dilihat dari tingkat pendidikannya maupun usianya. Yang kedua yaitu mengetahui keadaan demografi. Nah, kita sedang berpidato di lingkungan yang pedesaan atau perkotaan. Langkah selanjutnya yaitu mendaftar topik. Mendaftar topik ini bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, memilih topik yang paling dikuasai agar kita mudah dalam menyampaikan. Kedua, topik yang menarik bagi audiens. Bisa dilihat dari usianya, wawasannya, maupun minat. Langkah menulis pidato yang ketiga yaitu menentukan tujuan pidato. Karena kita sedang belajar pidato persuasif, maka tentunya tujuan kita berpidato adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar yang berhubungan dengan tema atau topik yang sedang kita bicarakan. Langkah yang keempat yaitu menyusun kerangka pidato. Dalam menyusun kerangka pidato ini, gunakanlah struktur teks pidato yang telah kita pelajari. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ada salam pembuka, sapaan, puji syukur, pengenalan isu. Pengenalan isu ini maksudnya sampaikanlah apa topik yang akan kita angkat atau isu yang kita bicarakan. Yang kedua ada isi. Nah, menyusun kerangka pidato yang kedua dalam isi ini berisi pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Kemudian yang ketiga yaitu ada penutup. Berisi harapan, permohonan maaf, terima kasih, dan salam penutup. Setelah kerangka telah kita susun dengan rapih, kemudian mengembangkan kerangka pidato yang telah kita susun tadi. Dengan cara menggunakan kata-kata yang tepat, menggunakan kalimat yang efektif. Yang ketiga, pemakaian istilah-istilah. Yang keempat, gaya bahasa yang dikehendaki. Dan yang kelima, menggunakan ungkapan-ungkapan yang meyakinkan pendengar. Ini sangat penting karena tujuan kita berpidato adalah untuk meyakinkan. Nah, untuk meyakinkan ini ada cara ataupun kiatnya. Cara meyakinkan pendengar ada 3 hal. Melalui 3 hal ini kita dapat meyakinkan pendengar kita. Pertama, pendekatan etika. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, logika. Selanjutnya, langkah terakhir, periksa kembali teks pidato yang telah kamu kembangkan. Ini sangat berguna untuk menyempurnakan tulisanmu. Entah ada kesalahan penulisan, diksi yang kurang tepat, ataupun ejaan bahasa Indonesia yang masih kurang tepat. Nah, maka ini sangat penting dan jangan dilewatkan. Selain menyusun teks pidato dengan cara tulis, ada juga menggunakan lisan. Jadi, kita berpidato secara lisan. Pidato secara lisan ada 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama, impromptu atau serta-merta. Ini misalnya seseorang disuruh seketika itu juga berpidato pada hari itu juga dan pada jam itu juga. Nah, kemudian manuskrip atau naskah. Si yang berpidato membaca naskah pidato yang telah dia siapkan. Yang ketiga, memoriter atau menghafal seluruh isi pidato yang telah dia tulis. Kemudian, yang keempat adalah ekstemporan, mencatat pokok-pokok penting dalam pidato dan menuangkannya ke dalam kertas kecil saja. Nah, itulah 4 metode pidato yang bisa dilakukan saat berpidato secara lisan. Nah, untuk lebih memahami lagi
Anak-anak ibu minta untuk mengerjakan modul ataupun LKPD yang telah dibagikan. Selamat bekerja, semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.